Mustakmal. Apa mustakmal? Mazhab Syafi'i, jumhur ulama termasuk Syafi'i mengatakan air mustakmal, air yang sudah dipakai itu hukumnya najis. Tidak boleh dipakai bersuci mengangkat hadas. Nah, itu aja kuncinya. Jadi, air mustakmal tidak boleh dipakai untuk mengangkat hadas seperti berwudu dan mandi. Ya, terutama mandi besar ini maksudnya. Hadas itu kalau mandi-mandi biasa tidak ada masalah. Betul. Ya, mengangkat hadas maksudnya seperti berwudu dan mandi besar. Nah, menurut Imam Ahmad dan ini mazhab Imam di Mekah, saya mengikuti pengajian di Masjid Nabawi, ini yang dibahas ini air tentang mustahadis ini. Itu tegas Syekh itu mengatakan malah ma'u mustakmal tahirun alal itlaq, itu katanya. Pengajian di Masjid Nabawi saya ikuti, ini sudah hadis ini yang dibahas. Mahasiswa yang jurusan syariah ngaji hadis, kebetulan yang dibaca ini hadis Maimunah yang tadi itu. Jadi dia jelaskan ma'ul mustakmal tahirun alal itlaq katanya Syekh itu. Jadi dia suci karena hadisnya memang dia sahih ini. Ya. Hadis yang kedua Ibnu Abbas ini adalah hadis yang disahihkan oleh Tirmizi, begitu juga Ibnu Huzaimah. Jadi lebih kuat katanya. Oleh karena itu air mustakmal itu suci hukumnya. Nah, itu ya. Lebih kuat walaupun hadis yang tadi itu juga katanya dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasai dan sanadnya sahih. Ya. Tetapi ini yang lebih kuat ini hadis yang Ibnu Abbas itu kata beliau dulu waktu saya dengar. Ya, hadisnya lebih sahih. Ya, Tirmizi, Ibnu Huzaimah itu mensahihkan. Nah, tapi tetap ini menjadi perbedaan pendapat ulama bahwa air mustakmal itu kalau dalam kalangan mazhab Syafi'i, Malikiyah itu hukumnya tidak suci, tidak boleh dipakai untuk mengangkat hadas. An Abi Hurairah dalam qala Rasulullah tuhuru ina'i hadikum. Sucinya perabot rumah tangga salah seorang di antara kalian. Ina itu kalau bahasa dulunya itu bejana. Sekarang bejana perabot rumah tangga, piring jembung piring, ya karena ina Idza walagha fihil kalbu, apabila menjilat padanya anjing, yagsilahu sab'a maratin ulahunna bitura, bahwa mensucikannya 3 kali, salah satu di antara 7 pembasuhan dicampur dengan tanah. Nyeretuk jalan kita. Jadi misalnya nara pakai piring terdelet si basong atau anjing, maka mensucikannya 7 kali. Salah satu di antara 7 itu harus disertai dengan tanah. Apakah di awal, apakah di akhir itu sama saja yang harus. Karena katanya tanah itu membunuh kuman-kuman yang diakibatkan oleh anjing. Liur anjing itu mengandung najis dan dia termasuk najis mughallazah itu ya. Najis mughallazah. Najis yang sangat besar anjing itu ya. Itu dia anjing. Ini sudah biasa. Apakah tanah itu apakah dulu belum ada sabun sehingga deterjen belum ada zaman dulu? Yang pun kadu tanah bagaimana sekarang? Kalau tidak usah pakai tanah, pakai sabun saja. Nah, kalangan ulama-ulama mutaakhirin atau apalagi ulama modern sekarang, ya begitu boleh katanya. Ya, karena memang dulu itu tidak ada sabun, tidak ada deterjen. Jadi sekarang kalau pakai sabun sudah sah. Itu katanya. Ada sebagian ulama yang harus pakai tanah. Karena itu jelas hadis Nabi memakai tanah. Ya, yang punya dua dengan Islam pelihara anjing kan? Jadi dasarnya itu. Jadi boleh. Jadi di mana boleh suci dengan sabun sudah bersih. Ya, itu sebagian ulama modern mengatakan seperti itu. Yang pun pada orang-orang kota, orang-orang kaya itu memelihara anjing, ya biasa. Nanti walaupun tidur, jadi nanti dia mandi pakai sabun sudah selesai. Itu kata ulama-ulama sekarang. Tapi hadis Nabi jelas mengatakan tidak boleh, harus dengan tanah itu ya. Nah, ini tentang kucing sekarang. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala fil hirah, Nabi berkata tentang kucing. Inna laysat binajas. Kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Sungguhnya dia itu di antara yang keliling-keliling di antara kalian. Nah, lamun meo misalnya berdelet itu tidak ada masalah. Jadi tetap suci karena
kucing itu adalah binatang yang jinak yang keliling di tengah rumah kita. Kecuali jika misalkan beruk kita ia akan begang misalkan. Nah, kita tak ia akan begang. Tak malik pau deletna misalnya ke kita. Itu barulah dia najis. Tak harus disucikan. Beruk kita langsung kita terus langsung misalnya itu. Beruk nak akan begang misalkan. Telang, meona terus. Telang. Beberapa jam kemudian datang, deletna piring jembung misalkan. Dia suci, tidak ngombe-ngombe. Yang penting telang. Nah, aneh sih dihukum harus terbersih. Lamun misalnya buruk terus langsung, misalnya berdelet. Itu baru. Tapi kalau dia sudah pergi lama, kembali lagi lalu delet piring jembung, maka piring jembung itu tidaklah menjadi najis. Oleh kucing itu. Jam siwang. Ya, wallahu alam bisawab.